Bapak, Ibu jemaat yang terkasih, selamat pagi, Shalom. Di pagi hari ini kita akan melaksanakan ibadah di tahun yang baru, tahun 2022. Marilah sebelum kita memulai ibadah di pagi hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kasih, di pagi hari ini Tuhan, kami sekelompok anak-Mu menghadap-Mu mengucap syukur Tuhan, karena di pagi hari ini Tuhan, kami dapat melaksanakan ibadah terkhusus Tuhan, karena pada saat ini kami telah memasuki tahun 2022. Biarlah Tuhan, kami dapat menjalani setiap harinya dengan baik dan benar, dan Engkau selalu menyertai, melindungi, memberkati kami dalam setiap aktivitas kami. Kami serahkan Tuhan, ibadah pagi hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita memasuki panggilan beribadah bersama dengan mereka yang tidak memiliki pengharapan, berkesah dalam derita berkepanjangan. Kita serukan seturut jeritan pemazmur. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab. Padahal Engkaulah yang kudus yang bersemayam. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Kepadamu mereka berseru dan mereka terluput. Tetapi Engkau Tuhan janganlah jauh. Bapak Ibu yang terkasih, kami undang bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dari NKB 128 bait 1 dan 3. Ku berserah kepada Allahku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan beserta saudara. Jemaat dipersilahkan duduk. Hari ini kita memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu apa yang akan terjadi di depan nanti. Hanya Tuhan pemegang masa depan yang mengerti kehidupan. Pemazmur berkata, "Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotai dengan kemuliaan dan hormat." Mazmur 8 ayat 4-6. Marilah kita meminta Ia menolong kita memasuki tahun yang baru ini dengan hati yang penuh percaya. Mungkin kita melewati tahun 2021 dengan pedih. Kita merasa tangan tak lagi mampu mengangkat. Air mata tak mampu lagi mengucur. Hati serasa beku, menatap gelimpangan derita mengiringi hidup. Tatapan mata kosong, seakan tanpa masa depan. Mengerang kesakitan tanpa ada jemari yang membelai. Berserulah kepada Tuhan, tolonglah kami. Kini kita masuk tahun yang baru dalam gentar. Sebuah tanya berulang kali menghantui hati. Apalagi yang akan terjadi, Tuhan? Kegentaran itu marilah segera kita tepis jauh-jauh, karena kita mengingat firman-Nya. Beri kami kekuatan ya Tuhan, untuk mengisi hari-hari di tahun yang baru, dan tolonglah kami. Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita bertekad
mengisi hari-hari kita di tahun 2022 ini dengan mengingat firman-Nya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Matius 11 ayat 28-30. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengimani janji setia Tuhan yang menemani langkah kita sebagai surya yang bersinar. Marilah kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 405 1-3. Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari bersama kita satukan hati kita di dalam doa sebelum kita merenungkan sabda Tuhan. Mari berdoa. Bapa yang Maha Baik, perjalanan panjang yang telah kami tempuh di sepanjang tahun 2021 telah kami lalui dengan selamat karena penyertaan Tuhan. Saat ini kami menyongsong hari baru di tahun yang baru 2022 dalam terang firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami sehingga pada hari ini sebelum kami memulai hari-hari kami di sepanjang tahun 2022, kami datang kepada Tuhan memohon tuntunan Tuhan supaya kami dapat melaksanakan hari-hari kami di tahun 2022 dengan semangat, dengan selalu berfokus kepada Tuhan, sehingga hari-hari yang kami akan lalui tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi kami semakin menjadi berkat Tuhan dalam hidup kami, sehingga Tuhan semakin ditinggikan, Tuhan semakin dimuliakan, dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, kami sambut firman-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46.
Injil Matius 25 ayat 31 sampai 46 kita akan membacanya secara berbalasan. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan? Atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Maka Ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Demikian kabar sukacita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini, kita renungkan di dalam tema Yesus Allah yang peduli kepada manusia. Yesus Allah yang peduli kepada manusia. Saudara-saudara, bagaimana rasanya meninggalkan tahun 2021? Saudara-saudara merasa senang karena telah melaluinya dengan iman yang kuat? Atau saudara-saudara bersedih karena merasa banyak hal yang tidak bisa saudara capai di tahun 2021? Banyak orang ketika memasuki tahun baru melakukan evaluasi diri, meneliti diri. Ada yang mengadakan ibadah bersama dengan keluarga, lalu sharing tentang hal-hal
yang telah dijalani di tahun 2021. Capaian-capaiannya, kegagalan-kegagalannya, dan komitmennya untuk memperbaiki kehidupan keluarga di tahun 2022 yang akan ditempuh. Ada juga yang menjalaninya dengan melean, dengan sekedar hura-hura sambil bakar ikan, minum-minum dan makan bersama, tetapi tidak ada makna yang direnungkan di dalamnya. Hanya sekedar ucapan syukur bahwa bisa memasuki tahun 2022 karena kasih Tuhan. Itu semua bergantung dari kita, bagaimana memaknai hari-hari yang Tuhan telah berikan kepada kita, kesempatan-kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Tetapi hampir sebagian besar orang selalu memiliki komitmen dalam hati. Mau apa di tahun yang baru ini? Mau apa dengan gereja kita ini? Saudara, mungkin saudara bertanya, mengapa sih kok gereja ini merayakan 1 Januari? Apa pentingnya? Sebenarnya secara teologis ada keterkaitannya dengan hari seminggu setelah Natal. Seminggu setelah kelahiran Yesus, tepat 8 hari Yesus disunat. Jadi 1 Januari itu tidak hanya sekedar perayaan tahun baru kalender, tetapi juga memiliki makna gerejawi, yaitu mengingat akan penyunatan Yesus Kristus. Dan dalam penyunatan itu yang disebut oktav Natal, di situ nama Yesus itu disematkan. Yesus sang juru selamat bagi dunia ini. Dialah Allah yang berkenan turun ke bumi untuk menyelamatkan umatnya. Jadi kalau kita membaca dari Injil Lukas 2 ayat 21, ada 2 hal penting di sana. Yang pertama tentang tradisi sunat, tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Yang kedua adalah pemberian nama kepada Yesus, sang penyelamat dunia ini. Keduanya mengandung satu arti, bahwa Allah peduli kepada manusia. Allah mau tinggal bersama-sama dengan manusia. Karena itu sudah selayaknya sebagai manusia kita merespons kebaikan hati Allah ini dengan kita peduli kepada Allah dan juga kepada sesama kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, gambaran Tuhan Yesus yang menyelamatkan umatnya, yang mau peduli kepada umatnya ini, sangat jelas dalam perumpamaan tentang penghakiman terakhir yang ayatnya kita renungkan hari ini. Pengajaran itu tidak bertujuan untuk membuat umat Tuhan menjadi takut, tetapi mendorong para murid dan semua pendengarnya, termasuk kita di dalamnya, untuk peduli pada hidup kita, untuk peduli pada sesama kita. Mengingat Allah telah mengaruniakan kehidupan yang sangat panjang kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita. Kalau pengkhotbah berkata, segala sesuatu itu ada waktunya. Ada waktu untuk hidup, ada waktu untuk mati. Ada waktu untuk sehat, ada waktu untuk sakit. Ada waktu untuk susah, ada waktu untuk senang. Artinya bahwa semua manusia tidak selalu mengenyam hari-hari baik yang penuh dengan tawa dan gembira, tetapi juga silih berganti, ada sedih, ada tangis, ada air mata. Yang semuanya sebenarnya sangat penting bagi kita. Yang semuanya menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada sesuatu yang abadi kecuali Allah sendiri.
Karena itu tergantung kepada kita bagaimana kita memanfaatkan momen-momen atau kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita ini. Kita mau melakukan apa? Hari ini kita mendengar dalam firman Tuhan bagaimana Yesus mengajar murid-muridnya untuk peka terhadap panggilan Tuhan dalam hidupnya. Ayat ini, bacaan penghakiman terakhir dimulai dengan kata, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya. Kapan itu? Itulah saat penghakiman yang tidak seorang pun tahu, tetapi ada kepastian bahwa ada waktu itu akan tiba bagi kita. Kalau Wahyu mengatakan, kitab Wahyu, kehidupan ini akan berlanjut sampai kepada kekekalan, di mana orang-orang yang setia kepada Tuhan akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan dan memuji Dia selama-lamanya bersama malaikat Tuhan. Jadi semua kehidupan yang Tuhan percayakan kita ini punya tujuan, dan tujuan itu adalah kekekalan. Dan kitab penghakiman, kitab Injil Matius yang memuat tentang penghakiman ini mengajar kepada kita untuk peka dari awal tentang kehidupan yang Tuhan berikan. Memang kita diberi kesempatan, tetapi kita diberi juga kesempatan untuk memilih mana yang akan kita kerjakan dan mana yang tidak. Dalam penghakiman itu ada nuansa-nuansa yang perlu kita cermati. Yang pertama adalah hubungan antara kita dengan Tuhan, aku dan engkau. Tuhan tegaskan bahwa Tuhan adalah gembala. Dia adalah gembala yang sangat bertanggung jawab, yang mengasihi domba-dombanya. Dan hubungan antara gembala dengan domba ini sangat dekat. Tidak hanya mengasihi domba, tetapi Tuhan hafal betul suara-suara domba-dombanya. Sehingga dia tahu kalau ada kambing masuk, menyusup di dalamnya, dia mengerti. Jadi persoalan penghakiman itu sesungguhnya adalah persoalan kedekatan seseorang dengan Tuhan. Bagaimana dia menghayati hidup yang diterima ini sebagai ucapan syukur kepada Tuhan yang mengerti isi hati gembala, mau memberi makan, memberi minum, memberi pakaian kepada orang yang tidak punya pakaian, memberi tumpangan, mengunjungi yang sakit. Ini urusannya dengan Tuhan. Tanggung jawab pribadi dengan Tuhan. Karena itu persoalan penghakiman itu berkaitan erat dengan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Apakah kita telah melakukan apa yang Tuhan minta dalam hidup kita? Itu pertanggungjawaban pribadi kita kepadanya. Yang kedua, di dalam penghakiman itu ada nuansa, bukan pelayanan yang luar biasa, tetapi pelayanan yang berkaitan dengan hidup sehari-hari. Kadang orang berpikir, kalau mau melayani itu membutuhkan sesuatu yang besar, membutuhkan dana yang besar. Kalau tidak besar itu rasanya kurang afdol. Saya pernah mengalami ketika melayani dengan jumlah yang besar, tapi datangnya setahun sekali. Kita bisa mengerjakannya hanya setahun sekali. Kemudian senyap, tidak berdampak apa-apa, seperti menabur air di tengah musim kemarau. Slap, hilang. Lalu kami berpikir dan mulai mengubah pola pelayanan. Melayani itu harusnya seperti meneteskan air di satu titik kepada batu. Tak, 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 tapi terus berlanjut sampai membuat batu itu berlubang. Kadang kita punya banyak, menabung banyak untuk memberi, tapi setelah itu tidak ada dampak apa-apa yang kita lihat.
Nah, Yesus ini mengajar kepada kita bukan yang besar yang dia perlukan, tapi yang kecil tetapi terus-menerus dikerjakan. Sampai Tuhan itu diingat, sampai Tuhan itu dikenal, sampai orang itu berserah dan datang kepada Tuhan dengan sendiri karena merasakan pemeliharaan yang luar biasa, yang panjang, yang dikerjakan oleh anak-anaknya. Saudara-saudara, bagaimana itu caranya? Sangat sederhana. Dengan memberi apa yang kita punya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita tanpa henti, tanpa jemu, bahkan mungkin tanpa mereka meminta, karena sesungguhnya yang memerlukan itu kita, bukannya mereka. Kita yang memerlukan media untuk menyalurkan kasih Allah kepada dunia ini. Saudara, yang ketiga adalah bukan berpikir tentang keuntungan, tetapi menjadikan gaya hidup, lifestyle orang Kristen. Bahwa panggilan untuk memberi kepada orang yang susah itu adalah lifestyle-nya orang Kristen. Dan kalau orang bisa melayani seperti ini, pasti akan dicari orang. Lembaga itu bisa menjadi besar, gereja itu bisa menjadi besar, dan anak-anak Tuhan dalam pekerjaannya dimanapun bisa menjadi besar kalau memiliki hati yang mau melayani orang lain. Tanpa berpikir untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri. Karena tujuan hidupnya sudah berbeda. Kalau kita mengerjakan ini, otomatis kekekalan hidup itu bisa kita miliki. Sebab Tuhan katakan dalam firman-Nya di ayat 34, terimalah kerajaan yang sudah aku sediakan bagimu dari sejak mulanya. Jadi mengerjakan ini bukan untuk tujuan mendapatkan pujian, bukan untuk tujuan mendapatkan keuntungan. Tetapi ini adalah bentuk penghayatan iman kita akan kasih Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua ini memerlukan kepekaan, kerendahan hati dari kita. Baik orang yang digolongkan domba dan kambing tadi merespons Tuhan dengan mengatakan, kapan itu Tuhan? Bersyukurlah orang yang tidak merasa berlelah-lelah karena sudah menjadikan kasih itu lifestyle dalam hidupnya, sehingga pada akhirnya dia dihargai begitu rupa oleh Tuhan. Tapi yang satunya dengan sikap sombong, kapan itu Tuhan? Saya tidak tahu. Ya, ini orang yang tidak mau tahu dengan hidupnya. Sebab dari awal Tuhan mengatakan bahwa kita semua ini punya akhir dalam hidup kita. Tidak selamanya kita hidup. Dan semua kita akan berhadapan dengan penghakiman itu, dan Tuhan akan menagih janjinya kepada kita. Bertanya, apa yang sudah kamu kerjakan untuk aku? Kalau saudara kemudian merasa tidak tahu, tidak siap, tidak melakukan apa-apa, lalu saudara akan mendapatkan tempat dalam meratap tangis dan retak gigi. Mungkin kekecewaan saudara akan menjadi terlambat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tahun 2022 ini tidak menjanjikan tahun yang lebih baik daripada tahun 2021. Tantangannya sangat besar. Yang pertama, COVID ini masih akan terus kita hadapi. Persoalan-persoalan ekonomi, derasnya kemajuan teknologi masih akan menjadi bagian dari pelayanan gereja kita dan juga anak-anak kita. Anak-anak kita ini menghadapi tantangan yang tidak kecil, yang luar biasa, yang membutuhkan kasih sayang dan pendampingan serius dari semua keluarga muda di gereja kita. Maka kedekatan dengan Tuhan, ketaatan untuk melakukan firman Tuhan itu harus menjadi prioritas bagi diri kita.
tidak untuk mencapai pujian, tetapi inilah tugas dan tanggung jawab kita. Mari kita terus setia, berlatih untuk melakukan firman Tuhan, tidak mementingkan diri sendiri, dan terus mau berbagi dengan sesama kita yang membutuhkan pertolongan. Kita membaca bersama tema ini, cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Biarlah ini menjadi intisari dari hidup kita. Bukan pementingan diri, bukan karir, bukan nama besar yang kita impikan, tetapi bagaimana kasih Kristus itu menjadi nyata dalam tindakan sehari-hari kita untuk menguatkan persekutuan kita, persaudaraan kita sebangsa, sehingga nama Tuhan akan dipermuliakan. Tuhan memberkati saudara-saudara memasuki tahun yang baru, tetap semangat untuk menjadi anak Tuhan yang terus memberitakan kasih Tuhan apapun kondisi yang kita hadapi. Tuhan menyertai. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucapkan syukur untuk sabda-Mu di tahun yang baru ini, yang memanggil kami untuk terus setia menerjemahkan firman Tuhan dalam kehidupan nyata kami. Sekalipun tantangan yang akan kami hadapi tahun ini tidak bisa kami prediksi sepenuhnya, tetapi saat kami mau berada dalam terang firman Tuhan, setia melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan menguatkan kami, menolong kami, dan menyelamatkan kami dalam kondisi apapun yang kami terima. Kami percaya setiap rancangan Tuhan itu baik bagi kami. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga jemaat, teristimewa untuk anak-anak kami yang saat ini bertekun untuk belajar. Berikan hati yang penuh sukacita, sehingga mereka mau bertekun, belajar, memperjuangkan masa depan, bukan karena kemauan orang tua, tetapi karena lahir dari kesadaran diri mereka untuk memiliki masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Bimbing kami selaku orang tua ya Bapa, untuk bisa menjadi pendamping yang baik bagi anak-anak kami, mau mendengar mereka, mau bertanggung jawab atas hidup mereka, mau menghantar mereka menjadi anak yang berkenan kepada Tuhan, supaya generasi gereja Tuhan ini menjadi generasi yang kuat, yang bisa mencerminkan kasih Tuhan bagi masyarakat di mana kami tinggal. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sudah bekerja, berkeluarga, dimanapun berada, kiranya juga Tuhan berkati, supaya keluarga-keluarga, anak-anak kami hidup dalam damai sejahtera. Mereka terus boleh mengabdi kepada Tuhan dan menjadikan keluarga mereka berkat bagi banyak orang. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang dalam proses pertumbuhan, Bapa berkati, supaya mereka bertumbuh dengan sehat. Tuhan lindungi dari setiap penyakit dan menjadikan mereka sukacita bagi kami berkeluarga. Kami berdoa Tuhan, kiranya semua keluarga-keluarga jemaat Tuhan pulihkan di tahun yang baru ini menjadi keluarga yang semakin kompak di hadapan Tuhan, saling mengasihi, menghormati satu dengan yang lain, dan memiliki komitmen yang sama untuk menyembah Tuhan di sepanjang hidup mereka berkeluarga, sehingga nama Tuhan akan dimuliakan turun-temurun dalam kehidupan keluarga-keluarga jemaat. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua saudara kami yang menderita sakit. Tuhan kiranya melawat dan memberikan kekuatan serta kesembuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah jompo. Tuhan kiranya mengasihi dan biarlah pengharapan mereka selalu mereka tempatkan di dalam genggaman Tuhan, Allah yang memberikan kedamaian bagi kami. Berkati semua keluarga yang memiliki keluarga yang sudah jompo, supaya dapat merawat dengan kasih sampai Tuhan memanggil mereka kembali ke rumah Tuhan di sorga. Kami berdoa Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan jemaat. Tuhan kiranya mencukupkan mereka melalui pekerjaan yang ditekuni oleh jemaat, supaya tidak ada jemaat yang berkekurangan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan mereka menjadi berhasil untuk menyalurkan berkat-berkat Tuhan, bahkan merekrut orang lain untuk bisa bekerja
di usaha-usaha yang mereka kembangkan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk pergumulan dan permohonan keluarga-keluarga yang rindu mendapatkan keturunan, yang ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, yang ingin mendapatkan teman hidup, ataupun memiliki perumahan. Tuhan, kiranya Engkau yang memberi yang terbaik bagi saudara-saudara kami ini, sehingga pengharapan mereka tidak berlalu sia-sia, tetapi mereka akan melihat campur tangan Tuhan yang indah dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk layanan gereja-Mu di tempat ini maupun di seluruh sinode GKSBS. Berikan kami kesehatian untuk membangun jemaat-Mu bagi kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah setiap kegiatan gerejawi semakin menyemangati jemaat untuk mengasihi Tuhan dan terus-menerus memperbaiki diri di hadapan Tuhan, sampai Tuhan berkenan atas kehidupan kami. Dan biarlah tantangan yang kami hadapi di sekitar kami tidak menyurutkan kami untuk beribadah kepada Tuhan, tetapi semakin membuat kami menyembah kepada Allah yang memiliki hidup kami. Kami berdoa untuk lembaga-lembaga yang menjadi tangan panjang gereja Tuhan dalam pelayanan kepada masyarakat, baik Rumah Sakit Mardiwaluyo maupun sekolah-sekolah Kristen di kota metro ini, semuanya kiranya Tuhan berkati. Sehingga kami semua terus boleh menyumbangkan yang terbaik bagi masyarakat ini. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Bapa kiranya memberkati. Sehingga bangsa kami ini akan menjadi bangsa yang kuat, yang bisa melalui berbagai situasi dengan ketentraman dan kedamaian. Biarlah setiap usaha baik untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa maupun keadilan bagi seluruh warga bangsa menjadi kenyataan karena penyertaan dari Tuhan. Kami mendoakan Presiden Jokowi beserta dengan jajarannya. Demikian juga dengan TNI dan Polri, kiranya Tuhan memberikan kesehatian untuk menjaga perdamaian di bumi Indonesia ini. Demikian juga setiap kuasa kegelapan yang ingin mengacaukan kesatuan dan persatuan bangsa kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Biarlah malaikat Tuhan berjaga untuk kami, anak-anak Tuhan, maupun warga bangsa ini ya Tuhan. Sehingga bangsa ini terus bisa membangun, terus bisa hidup dalam damai, dan boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, beralaskan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di muka bumi, pada kebaktian tahun baru ini kita akan bersama-sama meneguhkan iman percaya kita kembali melalui pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk. Mari kita mengucapkan syukur atas kemurahan Allah yang menghantar kita memasuki tahun 2022 ini melalui persembahan yang akan kita kumpulkan bersama. Kita akan membaca dari 1 Petrus 2 ayat yang kelima.
Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Amin. Kita akan mengaturkan persembahan dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat 363, bait pertama dan secukupnya. Bagi Yesus ku serahkan. Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama untuk berdoa untuk persembahan yang kita kumpulkan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh melewati tahun 2021 dengan penuh sukacita dan menjaga pengharapan kami kepada Engkau. Kami boleh menapaki tahun yang baru ini di tahun 2022 dengan sukacita kembali. Kami mengharapkan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Baik suka dan duka boleh kami lalui sebagai pembentuk dan pendewasaan kami, dan kami selalu berharap dan bergantung kepada Engkau. Pada saat ini kami menghaturkan persembahan yang kami kumpulkan. Kiranya melalui persembahan ini gereja-Mu di sini, jemaat-Mu di sini, mampu menghadirkan sukacita, mampu menghadirkan persaudaraan dimanapun kami berada, melalui program-program kerja yang kami susun dan kami bentuk di tahun 2022. Kami mau serahkan kehidupan berjemaat kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau menyertai keluarga-keluarga dan tiap jemaat yang ada di GKSPS Metro ini. Kami haturkan dan kami naikkan persembahan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita menerima pengutusan dan berkat berdasarkan kitab Habakuk 3 ayat 17-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Arahkanlah hatimu melangkah di tahun 2022 ini kepada Tuhan, Sang Penolong.
Yakinilah janjinya menyertaimu seperti matahari yang selalu terbit di pagi hari. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, dipersilahkan duduk kembali. Ibadah tahun baru pada saat ini telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih untuk Ibu Pendeta Kardina Isah Anggraini yang telah menaburkan firman-Nya kepada kita semua. Biarlah firman itu tertanam dalam hati kita, tumbuh subur, dan kita dapat menjadi berkat dalam setiap hidup dan kehidupan kita. Kami juga mengingatkan kepada seluruh jemaat agar tetap melaksanakan prokes dalam setiap aktivitasnya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilisasi. Kami juga mengingatkan kepada Bapak Ibu jemaat yang belum melaksanakan vaksin, kiranya dapat melaksanakan vaksinasi sebagai bentuk dukungan kita kepada pemerintah dalam menangani virus pandemi corona pada saat ini. Majelis Jemaat mengucapkan selamat tahun baru 2022 kepada seluruh jemaat. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, marilah kita tutup ibadah pada saat ini dengan bersama-sama kita bersaat teduh. Saat teduh mulai. Haleluya, puji Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah yang telah kami laksanakan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan di tahun 2022 ini kami dapat hidup sesuai dan surut dengan kehendak-Mu saja, dan hidup dan kehidupan kami Tuhan lebih fokus kepadamu, agar kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, dan nama-Mu Tuhan akan semakin dimuliakan dan ditinggikan. Kami serahkan Tuhan hidup dan kehidupan kami di tahun 2022 ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kami undang bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan memuji nama Tuhan dari NKB 188 bait 1 dan 3. Tiap langkahku. Diatur oleh Tuhan.
Majelis Jemaat GKSPS Metro mengucapkan selamat tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati.